Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat buat kita semua ya. Edisi kali ini kita akan mempelajari tentang bahaya narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya bisa bermanfaat untuk kita semua. Say no to drugs. Katakan tidak untuk narkoba. Kita harus waspada dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Jangan sampai salah dalam bergaul yang akan menjerumuskan ke dalam kesengsaraan dan merusak masa depan. Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Yang pertama adalah narkotika. Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama terdiri dari heroin, kokain, dan ganja. Golongan yang kedua terdiri dari petidin dan morfin, dan golongan yang ketiga terdiri dari kodein. Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika tersebut dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama terdiri dari ekstasi, golongan yang kedua terdiri dari amfetamin, golongan yang ketiga terdiri dari phenobarbital, dan golongan yang keempat terdiri dari diazepam, nitrazepam, BK ataupun DAM. Pada dasarnya, narkotika dan psikotropika digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, digunakan dalam terapi, tetapi mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Yang ketiga adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, yang meliputi yang pertama adalah minuman alkohol. Minuman alkohol ada 3 golongan. Golongan A dengan kadar etanol 1-5%. Contohnya di sini adalah bir. Golongan B dengan kadar etanol 5-20%. Di sini contohnya adalah berbagai minuman anggur. Dan yang ketiga adalah golongan C dengan kadar etanol 20-45%. Contohnya adalah whisky, vodka, Mansion House, John Walker, dan yang lainnya. Yang kedua adalah inhalasi atau gas yang dihirup, dan zat pelarut atau mudah menguap. Contohnya di sini adalah lem, thinner, penghapus cat kuku, dan bensin. Yang ketiga adalah tembakau. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Contohnya saja adalah rokok. Berbagai macam rokok tersedia di warung-warung. Nah, rokok dan alkohol ini sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika bisa berdampak pada tubuh manusia. Contohnya saja yang sering ditemui kita adalah merusaknya otak dan susunan saraf, kemudian saluran nafas, jantung, hati, penyakit menular seksual atau HIV dan AIDS, penyakit kulit, sistem reproduksi, dan komplikasi pada kehamilan. Dan dampak sosial, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Biasanya awalnya dikasih teman secara gratis dan cuma-cuma. Setelah mencoba dan ketagihan untuk mendapatkan barang haram tersebut, menghalalkan segala cara mendapatkan narkoba. Nah, kemudian
mendapatkan uang yang tidak halal dan mencari pengedar di luaran dan motivasi anak untuk sekolah tidak ada. Yang kemudian akan terjadi gejala perubahan sebagai dampak penyalahgunaan narkoba, seperti perubahan fisik, perubahan sikap dan perilaku, pencegahan terhadap diri sendiri, pencegahan terhadap keluarga, dan pencegahan terhadap lingkungan. Itu bisa mencegah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Salah satu contoh bentuk pencegahan untuk diri sendiri, yang pertama adalah kita harus belajar untuk mengatakan tidak. Kemudian tidak usah terpancing karena dibilang kuper, tidak usah selalu ingin dianggap, bergaul dengan teman yang baik, jangan pernah mencoba-coba. Pikirkanlah bahwa narkoba akan mengakibatkan penderitaan. Isilah hari-hari dengan kegiatan yang positif. Ingatlah selalu nasihat dan pesan-pesan orang tua, dan ingat kepada Tuhan, itu yang paling utama. Ingat kepada Tuhan. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang pertama adalah preventif atau pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah. Kemudian kuratif atau pengobatan. Ketika sudah positif menggunakan narkotika ataupun psikotropika, tentunya harus diobati. Cara pengobatannya seperti apa? Cara pengobatannya tidak lain adalah rehabilitasi, dan setelah itu diadakan penindakan atau represif. Terima kasih telah menyimak tentang penyalahgunaan narkoba. Dengan tahu efek samping dan bahaya penyalahgunaan narkoba menjadikan kita lebih waspada. Ingat, waspada dan waspada. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam olahraga.